Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu pelamar prioritas yang masuk 4 kategori atau 4 kriteria ini tidak bisa diangkat menjadi P3K 2024 meskipun seleksi kompetensi cuma formalitas. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pelamar prioritas yang masuk dalam 4 kategori ini tetap tidak bisa diangkat menjadi P3K 2024 meskipun seleksi kompetensi hanya formalitas. Menpan RB sepakat bahwa seleksi kompetensi P3K 2024 hanyalah formalitas karena semua honorer akan diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara jika memang mengikuti seleksi P3K 2024 dari awal hingga akhir. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua tenaga honorer termasuk pelamar prioritas. Pemerintah telah resmi membuka seleksi P3K 2024 dalam 2 tahap. Tahap pertama bisa diikuti oleh pelamar prioritas yang terdata dalam database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Pelamar prioritas bisa mendaftar P3K 2024 pada tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024 dan saat ini sedang mengikuti tahap seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi honorer yang mendaftar dalam P3K tahap pertama sudah berlangsung sejak tanggal 2 hingga 19 Desember 2024. Berikut ini 3 kategori pelamar prioritas yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K tahap pertama, yaitu yang pertama, pelamar prioritas guru atau yang dinamakan prioritas 1 atau P1 merupakan tenaga honorer guru yang pernah mengikuti seleksi P3K di tahun sebelumnya tetapi belum mendapatkan penempatan. Kemudian di 4 bidan pendidik tahun 2024. Yang kedua yaitu X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2 sesuai pangkalan data database THK 2 di BKN. Selanjutnya yaitu tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Sementara itu, untuk honorer yang bisa mendaftar dalam P3K 2024 jika memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian
tenaga honorer termasuk bagi lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Kemudian pendaftaran P3K tahap kedua masih berlangsung sejak tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024 nanti. Jika semua tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 dapat melaksanakan ujian kompetensi hingga akhir, maka dipastikan akan diangkat menjadi ASN dan mendapatkan NIP dari pemerintah. Namun demikian, terdapat 4 kategori honorer berikut ini yang tidak bisa diangkat meskipun sudah menjadi pelamar prioritas. Berikut rinciannya. 1. Honorer yang tidak melaksanakan seleksi P3K 2024. 2. Honorer yang mendapatkan status TMS atau tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi. 3. Tenaga honorer yang sudah lulus dalam seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi P3K 2024. 4. Bagi tenaga honorer yang sudah melakukan seluruh rangkaian seleksi namun tidak mengikuti tahapan pemberkasan. Tahap pemberkasan adalah tahap terakhir agar honorer termasuk pelamar prioritas bisa diangkat menjadi P3K dan mendapatkan NIP. 4 kriteria tersebut juga berlaku pada honorer yang mendaftar dalam P3K tahap kedua. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai pelamar prioritas yang masuk 4 kriteria ini tidak bisa diangkat menjadi P3K 2024 meskipun seleksi kompetensi hanyalah formalitas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.